Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua pejuang CPNS, jumpa kembali bersama Mas Yan di channel Bahas Tuntas Matematika. Pada video kali ini, Mas Yan akan membahas materi tentang silogisme, satu materi yang akan muncul atau satu materi yang ada di kisi-kisi tes SKD CPNS tahun 2021. Sahabat semua, materi silogisme ini ada di bagian kemampuan verbal ya, di tes kemampuan verbal di kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan teman-teman terlebih dahulu klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan informasi terbaru jika Mas Yan membuat pembahasan video selanjutnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja bahas silogisme itu seperti apa. Ya, silogisme itu adalah sebuah soal tentang penalaran logis ya teman-teman ya. Silogisme adalah penalaran secara tidak langsung. Dalam silogisme itu teman-teman terdapat dua premis atau lebih ya. Satu premis itu merupakan pernyataan umum dan satu premis lagi pernyataan penegasan dan satu pernyataan lagi nanti adalah kesimpulan. Premis pertama itu bersifat umum ya teman-teman, sedangkan premis yang kedua nanti itu bersifat khusus. Nah, dari kedua premis tersebut nanti kita akan bisa menyimpulkan suatu keputusan. Nah, seperti itu. Nah, di soal-soalnya itu seperti itu, kita disajikan dua premis. Premis pertama itu tentang yang bersifat umum, yang kedua adalah yang khusus, dan yang ketiga nanti kita diminta untuk menyimpulkan. Yang menjadi pertanyaan adalah itu. Oke, sebelum kita ke soal-soal silogisme, teman-teman, kita lihat terlebih dahulu pola secara umum tentang silogisme. Nah, teman-teman, pola silogisme itu yang pertama itu seperti ini, teman-teman ya. Jika P maka Q, kemudian premis yang kedua Q maka R, maka kita bisa menyimpulkan P maka R. Maka Q-nya dicoret aja ya, secara gampangnya gitu, dicoret aja. Maka kesimpulannya adalah P maka R gitu. Nah, biasanya kesimpulannya salah seperti ini. Jika premis pertama itu adalah P maka Q, kemudian premis kedua R maka Q, kemudian kesimpulannya adalah P maka R ini salah ya teman-teman, bukan seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk dari silogisme secara umum. Nah, teman-teman, ada juga bentuk-bentuk penarikan kesimpulan lainnya ya teman-teman, yang boleh kita lihat. Ya, model penarikan kesimpulan selanjutnya itu biasa kita sebut dengan modus ponens, teman-teman ya. Modus ponens. Dengan bentuk umumnya, jika P maka Q, kemudian premis yang kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, seperti contohnya nih, jika hari ini hujan, maka saya pergi, jika hari ini hujan, maka saya menggunakan payung. Kemudian pertanyaan premis yang kedua, hari ini hujan, maka kesimpulannya saya menggunakan payung, seperti itu. Kemudian, premis yang kedua, misalkan nih, jika hari ini hujan, saya tidak ke sekolah. Hari ini hujan, maka pertanyaannya saya tidak ke sekolah. Nah, seperti itu, gampangnya seperti itu. Jika P maka Q, kemudian premis yang kedua negasi Q atau lawan dari Q, maka kesimpulannya adalah lawan dari P, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, ada beberapa hal juga yang perlu kita ingat teman-teman ya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Hal-hal penting yang perlu kita ingat teman-teman adalah jika pernyataan didahului semua, maka kalimatnya tidak boleh teman-teman ya. Tapi kalau kata sebagian atau beberapa maka kalimatnya boleh dibalik. Contohnya nih, semua kumbang berwarna hitam. Semua berwarna hitam adalah kumbang. Nah, ini salah ya teman-teman, nggak boleh dibalik ya. Kalimatnya ini kan pertama ini tadi contohnya. Semua kumbang itu berwarna hitam. Kemudian itu tidak boleh dibalik kalau ada kata semua ya teman-teman. Nih, berarti pertanyaan kedua ini salah karena dia balik. Semua berwarna hitam adalah kumbang, ini keliru nih. Nah, kemudian yang benar begini, beberapa dosen adalah profesor. Sama seperti tadi, kalau beberapa itu boleh dibalik. Beberapa dosen adalah profesor, beberapa profesor adalah dosen. Itu boleh dibalik. Nah, begitu teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pernyataan pada soal. Jadi kalau melakukan penarikan kesimpulan itu harus berdasarkan pada soal. Kita tidak perlu menilai pernyataan tersebut benar atau salah dalam kenyataan sehari-hari. Jadi kita hanya berfokus pada soal saja, gitu.
Kemudian kalau ada kata sebagian, beberapa, ada, itu juga sama ya teman-teman. Kemudian terdapat, itu boleh diganti gitu. Jadi sementara dapat diganti dengan kata beberapa, terdapat juga boleh, ada gitu. Jadi ini juga setara dengan kata kata benda ya, kata objek, benda atau nama juga boleh. Nah, nanti kita lihat di soal seperti apa gitu. Selanjutnya, kalau ada kata dan, itu teman-teman menunjukkan syarat keduanya harus ada. Kalau atau boleh salah satu. Nah, itu yang paling penting diingat bahwa kalau dan itu berarti kedua-duanya harus masuk dalam sebuah keputusan ya atau masuk dalam sebuah persyaratan. Kalau atau boleh salah satunya, maka benar pernyataannya seperti itu. Ya, masuk saja kita ke pembahasan soal ya teman-teman supaya lebih enak. Baik teman-teman, kita ke pembahasan soal silogisme. Yang pertama, soal yang pertama, semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricci berumur 1 tahun. Nah, jadi kesimpulan pernyataan yang pertama itu bersifat umum ya. P-nya umum, kemudian P yang kedua khusus. Maka kesimpulannya adalah A. Ricci berumur kurang dari 7 tahun. Ricci adalah siswa TK. Anak berumur 1 tahun adalah Ricci. Ricci bukan siswa TK. Ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Maka yang benar adalah yang B ya. B. Ricci adalah siswa TK. Begitu ya teman-teman. Kan tadi P maka Q. Nah, kemudian ini kan Ricci berumur 1 tahun. Atau nggak usah pakai ini, nggak apa-apa sih. Kita langsung lihat aja. Kalau ada kata semua, maka nanti kita memilih jawabannya itu yang kata-katanya ada, atau beberapa, atau terdapat, atau nama. Jangan kita memilih yang ada semuanya juga, pasti salah. Nah di sini kan ada Ricci, Ricci kan nama hampir sama semua ya, Ricci, 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 Ricci. Ada anak juga anak. Sekarang kita lihat teksnya. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricci berumur 1 tahun, maka Ricci adalah siswa TK. Nah, Ricci adalah siswa TK karena dia berumur 1 tahun. Oke, gitu. Gampang. Kita ke soal berikutnya. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Berarti jawabannya semua ya. Ini semua ya. Kalimat pertamanya semua. Maka nanti jawabannya kita jangan pakai yang semua. Salah. Kita tipsnya adalah kita cari lawannya semua. Tadi kan semua itu setiap ya. Semua itu sama dengan setiap. Nah, negasinya atau lawannya dari itu ada, atau beberapa, atau terdapat. Nah, itu boleh. Itu lawannya, negasinya. Kalau semua, negasinya ini. Karena pernyataan pertama semua, kemudian kalimat kedua itu terdapat atau ada, harimau kan berarti menyimpulkan ada ya. Maka nanti pilihannya itu pasti kita pilih yang harimau. Jangan kita pilih yang sama. Yang semua. Kalau ada yang semua kita coret. Ini sudah salah. Ini juga salah. Gitu ya. Beberapa bisa jadi pilihan jawabannya karena itu lawan dari semua ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian kita pilih. Harimau menempati kandang yang bersih. Kita lihat. Semua hewan di kebun binatang itu menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang, maka harimau menempati kandang yang bersih. Nah, ini yang benar. Harimau hewan yang bersih. Tidak ada pernyataan umum yang menyebutkan bahwa harimau itu hewan yang bersih. Yang di atas itu adalah pernyataan umumnya adalah semua hewan di kebun binatang itu menempati kandang yang bersih. Kemudian khususnya harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Nah, maka sudah bisa disimpulkan bahwa harimau menempati kandang yang bersih. Kita lihat, semua berarti lawannya ada atau terdapat atau objek. Satu objek, nama objek ya harimau, satu harimau itu berarti masuk. Nah, yang B gitu. Nah, sekarang lagi soal yang kedua. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa semua. Maka lawan dari semua tadi, kalau ada kata semua, berarti nanti pilihannya lawannya ya, semua. Semua berarti lawannya itu nanti atau negasinya ya. Semua berarti negasinya negasinya itu terdapat, ada, beberapa, bisa objek atau subjek nama orang, subjek bisa nama orang, benda juga bisa, objek juga bisa. Nah, semua lulusan SMA menjadi mahasiswa semua ya, maka nanti yang ada kata semuanya salah ya teman-teman ya.
Yang ada kata semuanya salah, ini salah, bukan ini jawabannya. Ini juga salah. Nah, tinggal B, C yang kita analisis. Nah, saya ulang lagi, semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulannya adalah beberapa mahasiswa lulusan SMA. Ini masih bersifat umum ya. Beberapa mahasiswa lulusan SMA tidak menyimpulkan mengandung kalimat yang kedua ya. Kemudian C, beberapa mahasiswa suka sepak bola. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa ya. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Berarti beberapa mahasiswa suka sepak bola. Nah, begitu. Yang C yang benar. Karena beberapa mahasiswa itu lulusan SMA, karena semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Ada mahasiswa yang suka sepak bola. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola kan. Beberapa lulusan ini kan hubungannya dengan menjadi mahasiswa kan, ketika dia sudah semua lulusan SMA itu berarti berlaku semua teman-teman. Jadi semuanya lulusan SMA itu jadi mahasiswa. Maka kalau ada mahasiswa pasti dia suka sepak bola seperti itu. Yang C jawabannya. Gampang ya. Oke, kita ke soal yang selanjutnya ya. Untuk menjadi ASN, seseorang harus lulus ujian CET. Ujian CET terdiri dari ujian TWK dan TIO. Nah, ini ada kata-kata dan berarti keduanya harus masuk ya teman-teman, harus terpenuhi. Untuk menjadi ASN, seseorang harus lulus. Ini berarti termasuk kata semua ya. Nah, kemudian kita lihat. Ujian CET terdiri dari ujian TWK dan ujian TIO. Berarti kita lihat jawabannya yang mana. Kita analisis dulu. Seseorang akan menjadi ASN kalau lulus ujian TWK, nggak boleh. Karena di sini pakai dan, berarti dia harus, kalau misalkan jawabannya ini harus ada kata TWK dan TIU, salah. Seseorang akan lulus ujian kalau lulus ujian TIU, ini juga salah. Ini kan ada kata dan TIU dan TWK, TWK-nya nggak masuk. Seseorang akan menjadi ASN kalau lulus ujian TWK dan TIU. Nah, ini yang tepat. Nah, tepat. Oke. Seseorang tidak lulus menjadi ASN jika lulus ujian TIU. Nah, ini sangat bertolak belakang, ini juga salah. Untuk menjadi ASN harus lulus ujian TIU atau TWK. Apalagi ini salah. Ini kata-kata atau. Sedangkan ini dan. Nah, tolak belakang. Jadi seseorang akan lulus menjadi ASN. Nah, ini ya teman-teman. Seseorang akan lulus menjadi ASN kalau lulus ujian TWK dan TIU. Nah, ini terpenuhi. Seseorang harus lulus ujian CET. Untuk menjadi seorang ASN, seseorang harus lulus ujian CET kan. Sedangkan ujian CET itu terdiri dari ujian TWK dan TIU. Nah, ini. Seseorang akan menjadi ASN kalau lulus ujian TWK dan TIU. Seperti itu. Kita ke soal nomor 5. Semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Semua. Yang ada kata semuanya kita coret ya. Keliru. Semua. Semua. Ini salah. Yang ada kata semuanya salah. Karena otomatis karena semua, sebagian pasti jawabannya sebagian atau ada atau terdapat. Ya, lawan dari semua gitu. Karena semua ini berarti mengharuskan semuanya ya teman-teman ya. Kata semua ini membuat hasilnya itu harus ada kepastian, tidak ada pengecualian. Jadi semua murid itu ini semua murid itu yang mengikuti ujian tidak membawa handphone gitu. Nah, sekarang tinggal kita analisis mana yang tepat. Sementara murid yang ujian tidak memakai kacamata. Sementara murid yang ujian, nah ini belum tentu ya teman-teman, tanda tanya. Yang E kita lihat. Sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Nah, ini yang masuk teman-teman. Sebagian murid yang ujian tidak sebagian murid yang ujian memakai kacamata. Lihat. Sebagian kan, dan tidak membawa handphone. Nah, semua murid yang mengikuti ujian tidak membawa handphone. Nah, ini masuk sudah semuanya. Oke. Pernyataan umum yang di nomor yang pernyataan pertama masuk, kemudian pernyataan yang pertama juga masuk. Ujian memakai kacamata kan sebagian, berarti ada murid yang ujian memakai kacamata
dan tidak membawa handphone. Nah, oke. Nomor 6. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Setiap itu sama dengan semua. Nah, berarti yang ada kata semua itu salah. Kita harus cari lawan dari setiap atau semua. Itu berarti ada atau terdapat atau nama kota ya, teman-teman. Gitu. Tidak satupun pusat hiburan ada di kota. Ini juga salah. Di sekitar kota terdapat pusat hiburan. Tidak ada pernyataan yang menyebabkan jawaban ini benar. Kotaki tidak memiliki pusat hiburan. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Oke. Kotaki rawan aksi kejahatan. Berarti kesimpulannya adalah Kotaki Kotaki memiliki pusat hiburan. Kotaki rawan aksi kejahatan. Berarti dia kalau dia rawan aksi kejahatan, maka jawabannya adalah Kotaki memiliki pusat hiburan. Nah, seperti itu. Oke. Jawabannya yang E. Ya, teman-teman, begitulah model-model kita menjawab soal silogisme, teman-teman ya. Menjawab soal silogisme itu, jadi eh, kita harus tahu polanya. Bahkan kalau ada kata semua, setiap, terdapat itu ada negasinya atau ada lawannya, atau lawannya itu ada, terdapat, atau nama orang gitu ya, atau juga benda atau objek. Kayak soal nomor 6 nih. Setiap kota berarti ada kota atau kota ki ya. Jangan lagi pakai kata setiap kota. Nah, salah gitu. Karena belum semua kota ki memiliki pusat hiburan ya. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Ya, setiap kota. Kota ki memiliki kemudian kota ki rawan aksi kejahatan. Karena kota ki ini rawan kota ki itu rawan terjadi aksi kejahatan, maka berdasarkan pernyataan ini maka disimpulkan bahwa kota ki ini memiliki pusat hiburan. Kembali ke atas lagi seperti itu. Ya, teman-teman silahkan rajin-rajin berlatih untuk mengerjakan soal seperti ini, supaya kita bisa menjawabnya dengan cepat. Jadi sekali baca, dua kali baca, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulannya. Apalagi kita bisa mengidentifikasi bahwa kalau pernyataan pertamanya setiap, kemudian pernyataannya kedua itu lawan yang negasinya, maka sudah pasti jawabannya itu tidak lagi menggunakan kata setiap atau menggunakan kata semua. Pasti negasi dari lawan kata setiap ini. Sama juga dengan kata semua. Kalau kata semua, bisa jadi kesimpulannya bukan semua lagi, seperti itu. Baik teman-teman, silakan belajar dengan semangat di rumah. Waktu ujian tidak lama lagi. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya atau aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share juga ke teman-teman sesama pejuang CPNS. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.